Dicadangkan selama 4 laga berlangsung, buat Strijk tersingkir dari lini depan timnas. Rafael Strijk sejatinya sudah mencatatkan 9 caps bersama Brisbane Roar di Liga Australia 2024-2025. Namun, semenjak memasuki Januari 2025, penyerang 21 tahun ini kesulitan mendapatkan menit tampil. Dari 6 laga yang dimainkan Brisbane Roar di tahun 2025, Rafael Strijk cuma main 2 kali. Selama 2 kali tampil itu, Rafael Strijk cuma mencatatkan 37 menit tampil. Strijk sengaja tak dimainkan? Benarkah ini siasat dari sang pelatih? Sejak Januari 2025, Strijk sedang dalam masa krisis sebab ia tengah mengalami kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di klubnya. Terhitung dari 6 laga yang dilakoni di tahun 2025 ini, ia hanya bermain 2 kali dan waktu yang tercatat hanya 37 menit. Sedangkan 4 laga sisanya ia tak diturunkan sama sekali dan hanya menjadi penghias bangku cadangan. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi Rafael Strijk, sebab Patrick Kluivert sampai memberi ultimatum terkait menit tampil bersama klub masing-masing. Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness, kata Patrick Kluivert pada Minggu 12 Januari 2025. Tak hanya itu, salah satu netizen tanah air pun mengungkapkan keresahannya mengenai hal tersebut, yaitu Rafael yang sengaja tak diberikan menit bermain oleh sang pelatih. Mengingat bahwa Rafael Strijk bermain di Liga Australia, netizen tersebut membuat asumsi bahwa mungkin saja sang pelatih sengaja tak memainkan Rafael supaya kemampuannya menumpul dan tak dipanggil untuk membela timnas untuk menghadapi timnas Australia di bulan Maret mendatang. Menurut saya, Rafael Strijk enggak dimainin terus karena Indonesia dan Australia satu grup di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Biar enggak berkembang. Mungkin baru dimainin setelah laga timnas Indonesia versus Australia Maret nanti. Tulis akun TikTok @sjscam19. Sengaja nggak dimainin di Brisbane Roar karena timnas Indonesia lawan Australia. Padahal nanti yang main oleh Romeni. Sambung akun @zakrip. Jika memang betul kita bisa melihat setelah pertandingan melawan Australia usai, apakah Rafael akan kembali mendapatkan menit bermainnya? Strijk sengaja tak dimainkan, justru tetap benarkah sama seperti saat dari sang pelatih berakhir dengan nasib sama seperti Arhan dulu? Alasan Strijk berpotensi dicoret dari lini depan timnas Indonesia. Strijk berpeluang besar tak akan dipanggil oleh Coach Patrick untuk melengkapi lini depan timnas. Ada beberapa alasan yang memperkuat kemungkinan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya ketajaman Strijk sebagai striker. Strijk memang menjadi striker utama di era STY. Pemain kelahiran Belanda itu juga tercatat sudah memperkuat skuad Garuda sebanyak 22 kali. Namun sayangnya dari 22 kesempatan yang ia miliki, Strijk hanya berhasil mencetak 1 gol. Performanya juga dikatakan cukup jauh dari kata memuaskan. Meski begitu, Coach Shin masih memberi kesempatan kepada Strijk berkat etos kerjanya yang cukup oke di lapangan.
Selain itu, Struijk juga minim menit bermain, sedangkan ini menjadi nilai utama yang dijadikan pertimbangan oleh Coach Patrick. Struijk telah tampil sebanyak 9 kali, namun kebanyakan adalah turunan dari bangku cadangan, dan seperti yang kita telah tahu, bahwa dari 4 laga terakhir, Struijk hanya menjadi penghangat kursi cadangan. Tak hanya itu, kehadiran Ole Roemeny juga menjadi salah satu faktor tergesernya Struijk dari lini depan timnas. Namun apapun keputusan Coach Patrick nantinya, semoga bisa menghasilkan hasil terbaik. Dan untuk Struijk, semoga ia bisa kembali mendapatkan kesempatan bermainnya seperti nasib Arhan belakangan ini bersama klub barunya.